di tuba Tuba di Fallopi, ampula Bu. ya, ampula pada tuba Fallopi. Kemudian hasil zigotnya itu akan hasil zigot ya, pertemuan proses bertemuannya ovum dan sperma disebut dengan apa? Fertilisasi, Bu. Fertilisasi. Hasil fertilisasi disebut dengan zigot yang akan diimplantasi atau dinindasi di dalam dinding endometrium. Jadi sebelum kita membahas kehamilan, kita lihat dulu tentang konsep menstruasi ya. Ini. Menstruasi sudah tahu semua ya keluarnya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Ibu lupa nih. Ini ya di share screen dulu. Jawab. Ya. Seperti kita ketahui bahwa menstruasi itu adalah keluarnya darah ya, yang merupakan ya, keluarnya darah secara periodik dan siklik ya, ada siklusnya ya, disertai dengan pelembasan dinding endometrium atau pelepasan dari dinding endometrium. Kemudian apabila dinding tidak ada pembuahan ya, jadi ovulasi, tidak ada pembuahan dari sperma ya, tidak ada fertilisasi, dinding rahim ini akan dikeluarkan atau dinding endometrium ini akan dikeluarkan yang disebut dengan menstruasi ya. Menstruasi ini terjadi setiap bulan secara terus-menerus sebagai siklus menstruasi sampai usia 50 sekitar 50 tahun ya, yang berhenti sudah menstruasinya disebut dengan menopause. Jadi kalau menopause itu sudah tidak menstruasi selama 1 tahun. Biasa terjadi pada wanita usia 45 sampai 50 tahun ya, tapi bervariasi. Ada umumnya lebih cepat ya, 45 tahun. Rata-ratanya sekitar usia 51 tahun. Jadi wanita untuk menopause. Oh ya, mungkin Ibu di ini ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Ibu. Nah, ini siklus menstruasi terdiri dari siklus ovarium dan siklus uterus ya. Pada siklus ovarium ini terjadi pengeluaran sel telur ya pada hari ke-14 yang disebut dengan ovulasi, pengeluaran sel telur yang matang ya. Disebut dengan ovulasi. Ovulasi ini sel telur yang matang ini apabila bertemu dengan sperma, dia akan bernidasi ya atau berimplantasi di dinding endometrium. Nah, apabila tidak ada sperma ya, maka ini dinding endometrium ini dengan pengaruh hormon estrogen dan progesteron akan luruh menjadi darah menstruasi. Nah, ini terjadi pada ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Nah, karena itu ini sering dijadikan juga sebagai KB alamiah ya. Jadi 1 minggu atau 3 hari sebelum ovulasi dan sesudah ovulasi ini biasanya tidak boleh melakukan hubungan ya untuk mencegah terjadinya kehamilan ya. Ini biasanya menggunakan siklus ini bisa dilakukan apabila siklusnya 28 hari. Sehingga kita bisa mengukur 14 hari sebelum menstruasi berikutnya itu merupakan masa subur seseorang. Karena di sini terjadi ovulasi. Sedangkan pada siklus uterus ini adalah tadi meluruhnya dinding endometrium atau siap untuk mempertahankan terjadinya suatu kehamilan. Pada siklus ovarium selain pengeluaran sel telur juga di sini terjadi pengeluaran hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini kehamilan itu terjadi karena ada, nggak usah pakai masker, pengap ya.
Jadi kehamilan itu adalah nidasi atau implantasi tadi. Nidasi atau implantasi di dinding endometrium. Usia kehamilan ini, usia kehamilan ini sampai mencapai 40 minggu. Ya. Jadi usia kehamilan terbagi dalam 3 trimester, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 itu 1 sampai 12 minggu ya. Kemudian trimester 2 15 minggu sampai minggu ke-27. Dan trimester 3 itu adalah minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Jadi dihitung dari saat fertilisasi sampai kelahiran bayi, kehamilan normal itu berlangsung dalam waktu 40 minggu. Jadi bisa kehamilan itu 2 minggu, persalinan itu 2 minggu sebelum waktu kehamilan ya. Sekitar 38 minggu, bisa juga 42 minggu ya. Kalau lebih dari 42 minggu dikatakan postmatur ya, jadi kehamilan postmatur. Proses terjadinya kehamilan ini tahap awal perkembangan manusia yang diawali dengan peristiwa pertemuan atau peleburan sel sperma dan ovum yang dikenal dengan fertilisasi. Fertilisasi ini akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot ya, dan akan melakukan pembelahan atau pembelahan sel menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Nah ini ya pertumbuhan janin ya, mulai dari usia 1 hari ya. 1 hari ini seperti titik aja ya, titik, 2 titik. Ini yang 2 titik hitam yang nanti akan berkembang menjadi mata ya pada perkembangan berikutnya. Nah, pada minggu pertama ini adalah langkah pertama pembentukan manusia baru yang mempunyai sifat gabungan ya antara ayah dan ibu ya. Jadi anak itu biasanya memang sifatnya gabungan ya antara ayah, sperma dari ayah dan ovum dari ibu ya. Jadi akan memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya. Pada hari keempat, blastula masuk ke endometrium, zona pelosida lenyap, dan pada hari ke-6 blastula berimplantasi, ya tahap berimplantasi atau nidasi. Pada minggu-minggu pertama kehamilan, ini biasanya perkembangan janin 1 bulan, akan ditandai dengan proses pembentukan wajah. Kemudian ini akan berlangsung secara sederhana dan dicirikan dengan terbentuknya 2 lingkaran besar berwarna hitam yang kelak akan menjadi mata. Selain itu, organ tubuh lain seperti mulut, rahang bawah, dan tenggorokan juga mulai mengalami proses pembentukannya masing-masing. Selain pertumbuhan organ fisik, perkembangan janin 1 bulan juga ditandai dengan proses pembentukan sel-sel darah merah. Inilah yang akan kemudian menjadi awal terjadinya proses peredaran darah pada janin. Bahkan di minggu keempat, bakal jantung yang sangat kecil sudah mulai berdetak sebanyak 65 kali per menit. Ini menunjukkan janin telah bersiap untuk menyuplai oksigen ke dalam tubuhnya secara konsisten. Walaupun pada akhir bulan pertama ukuran janin masih sangat kecil ya, sekitar setengah senti lebih sedikit ya, atau lebih kecil dari sebutir beras tuh. Namun ia sudah mulai membangun sistem tubuh lainnya, yaitu Masya Allah Subhanallah ya, kuasa Allah ya. Kemudian mulai dari sistem pencernaan, tulang punggung, dan sumsum tulang belakang sebagai penunjang berjalannya proses kehidupan di masa yang akan datang. Nah, pada minggu keempat ini juga terjadi proses perubahan fisik yang terjadi di minggu-minggu pertama masih sangat sederhana, maka janin yang memiliki usia 4 minggu ini akan mulai mengalami perkembangan yang lebih kompleks. Ya. Perkembangan struktur dasar janin ke dalam area yang berbeda-beda, mulai dari kepala, dada, perut,
dan organ-organ lain yang kelak akan menyertai masing-masing area tersebut. Nah, pada 16 minggu ya, perkembangan berikutnya ini biasanya janin sudah mulai mampu untuk mendengar ya. Jadi sudah terbentuk telinga ya. Di sini juga sudah lihat terbentuk organ-organnya, ekstremitas namun belum sempurna ya. Tapi dia sudah punya kemampuan untuk berkomunikasi mendengar ya, sehingga bisa dilakukan stimulasi ya oleh orang di sekitarnya, ibunya termasuknya ya, misalnya dengan mendengarkan murotal ya, mendengarkan perkataan yang baik-baik ya dari nah itu makanya ibu hamil ya harus bicara yang baik ya, karena di sini janin sudah mulai mendengar ya. Jadi ini akan menentukan juga anak di masa yang akan datang ya. Nah, pada minggu ke-8 ini sudah terbentuk sempurna ya. Organ tubuhnya sudah terbentuk umbilical cord dari kemarin juga sudah ya. Matanya sudah sempurna, telinga dan sudah ada terbentuk rambut ya. Pada usia ini juga harus diberikan stimulasi pada ibu tadi dengan mengajak bicara, setelah melakukan kegiatan ya, atau menerangkan keadaan siang dan malam ya, supaya bisa misalnya ini waktu pagi ya diajak bicara, wah ini subuh hari ya nak, dan misalnya dengan membacakan murotal, mendengarkan doa-doa ya dan sebagainya. Harus mendengarkan perkataan yang baik-baik ya dari ibunya terutama ya dan dari lingkungannya. Tanda dan gejala kehamilan. Tadi sudah dilihat bahwa ada perkembangan janin ya selama kehamilan. Tapi di luar bagaimana ibunya ya? Apakah tanda-tanda kehamilan? Ya? Jadi ada 3 tanda kehamilan ya. Tanda tidak pasti. Pasti sudah tahu ya kalau ibu yang hamil pasti telat menstruasi ya atau amenor ya. Tidak menstruasi telat 1 minggu, 2 minggu ya dan seterusnya. Kemudian bisa disertai dengan mual, muntah ya, mengidam. Nah, itu tidak semua ibu mengalaminya ya. Kemudian ada anoreksia, mami menjadi tegang dan membesar ya. Sering buang air ya, konstipasi mungkin ya, juga ada varises dan biasanya pigmentasi di sekitar hiperpigmentasi di sekitar wajah ya atau di perutnya yang membesar. Ini adalah tanda tidak pasti kehamilan ya. Jadi bukan berarti kalau yang amenor pasti hamil ya, harus diperiksa dulu ya. Untuk memastikan hamil atau tidak diperiksa dulu. Kemudian tanda kemungkinan hamil lainnya, perut membesar ya. Tidak semua perut membesar ibu hamil atau perut membesar ada janinnya ya, belum tentu. Jadi perut membesar ini karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Ya, jadi karena ada pengaruh hormon jadi perutnya membesar. Kemudian juga uterus membesar ya. Tanda Hegar. Hegar ini ismusnya melunak ya. Kemudian tanda-tanda Chadwick. Nah, kalau diperiksa pada daerah serviksnya ini warnanya menjadi kebiruan ya. Normalnya itu kan merah ya. Merah muda ya, pink. Tapi pada kehamilan ini warnanya menjadi biru tua keunguan ya, Chadwick. Kemudian ada tanda Piscasek ya. Ada tanda Braxton-Hicks. Braxton-Hicks seperti ada kontraksi ya. Kemudian balot teman ya. Jadi ada menonjol, ada seperti yang melenting ya di dalam perut balot teman. Kemudian reaksi kehamilan positif. Ini baru tanda mungkin hamil. Nah, sebenarnya tanda pastinya apa sih seorang itu kira-kira hamil? Ada yang bisa jawab? Mungkin udah pernah mendengar, membaca. Kalian kan juga buat makalah ya. Tanda pasti seorang hamil adalah apa? Ya? Ada yang mau jawab? Halo? Ada yang dengerin nggak ya? Halo? Ada yang mendengarkan?
Tanda pasti seseorang dikatakan hamil jadinya apa? Kalau tadi seperti mual itu belum tidak pasti hamil ya. Apa saja tadi tidak pasti hamil tandanya? Mual, muntah ya. Ini yang biasa terjadi pada ibu hamil kan? Mual, muntah, mengidam, tidak nafsu makan ya, anoreksia ya. Nah, tapi apa sih tanda pastinya? Ada yang bisa jawab? Halo, Fitri, bisa jawab Fitri? Apa tanda pasti seorang itu hamil? Izin Ibu, perubahan payudara. Perubahan payudara tadi termasuk tanda kemungkinan hamil ya. Apalagi? Izin Oh, menjawab, ini Ibu. Mama jadi tegang tidak pasti hamil. Ada lagi yang mau jawab? Ya, Elsa? Tanda pasti kehamilan adanya HCG dalam urin, Ibu. HCG dalam urin tadi ya. Ini tanda kemungkinan hamil, reaksi kehamilan positif ya. Ada penyakit tertentu yang bisa HCG-nya positif ya. Jadi belum tentu ini adalah masih tanda kemungkinan hamil. Yang pastinya apa ya? Yang pasti hamil itu adalah kalau ada janin yang bergerak, terdengar denyut jantung janin. Ya, jadi kalau ada yang bergerak di perut, nah ya, itu baru dikatakan hamil. Ada denyut jantung janin, nah itu pasti hamil. Kalau periksa dengan apa kita bisa tahunya? Kita bisa dengan periksa dengan USG ya. USG untuk memastikan bahwa hamil, seseorang menjadi hamil. Karena itu penting ya dilakukan pemeriksaan ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu memang hamil, bukan hanya tadi yang tanda ngidam, tidak menstruasi, mual muntah, ya itu belum tentu hamil. Jadi untuk memastikan kehamilan itu adalah kalau ibu ada gerakan, tapi gerakan itu kan kalau udah usia 16 minggu ya, 12 minggu ya baru ada gerakan. Denyut jantung janin setelah diperiksa ternyata ada bunyinya duk 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 ya, denyut jantung janin. Dengan didengar dengan stetoskop monaural lenek ya, dengan lenek atau dengan Doppler atau kalau di foto elektrokardiogram ya dengan EKG ini ya, feto elektrokardiogram atau dengan USG atau dengan ronsen. Kalau dengan ronsen terlihat bagian-bagian tubuh janin ya. Tulang-tulangnya terlihat. Nah, kalau seseorang sudah dipastikan hamil, biasanya juga terjadi perubahan-perubahan pada sistem reproduksi. Ada perubahan pada vagina dan vulva ya, reproduksinya. Kemudian pada serviks, uterus, ovarium, juga pada payudara. Apa sih yang terjadi perubahan pada vagina dan vulva? Nah, pada vulva dan vagina biasanya terjadi perubahan pada dinding vagina yang meliputi peningkatan ketebalan mukosa ya. Kemudian juga pelunakan jaringan penyambung dan hipertrofi otot polos ya. Kemudian juga terjadi peragangan otot polos menyebabkan vagina menjadi lebih lunak ya. Sel-sel vagina mengandung peningkatan jumlah glikogen yang menyebabkan pengelupasan cepat dan peningkatan keputihan yang kental dan putih. Karena itu pada wanita normal, pada wanita yang sedang hamil normal ya kalau merasakan ada peningkatan keputihan ya. Karena itu untuk melindungi dari bakteri lainnya ya, untuk melindungi kehamilannya dari infeksi ataupun bakteri lainnya ya. Kemudian juga pH-nya berkisar 3,5 sampai 6 karena peningkatan produksi asam laktat yang dihasilkan dari aksi Lactobacillus acidophilus pada glikogen di epitel. Ya, ini kondisi asam ini akan membantu mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya di vagina. Sehingga yang baik untuk dianjurkan adalah pada ibu hamil sering mengganti pakaian dalamnya apabila sudah dirasakan basah ya. Basah dilakukan mengganti pakaian dalam, sering mengganti pakaian dalam supaya tidak terjadi pertumbuhan ya atau mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, serviks
Perubahan serviks juga terjadi ya karena pengaruh hormon estrogen, sehingga menyebabkan massa ya dan kandungan air meningkat. Juga terdapat peningkatan vaskularisasi dan edema, hiperplasia dan hipertrofi kelenjar serviks, menyebabkan serviks menjadi lunak atau disebut dengan tanda Gudel. Coba kalian pegang masing-masing cuping hidung. Nah, pegang cuping hidungnya. Nah, itu adalah kondisi serviks tidak sedang hamil. Kemudian sekarang kalian pegang cuping telinga. Nah, beda. Rasanya gimana? Coba semuanya pegang cuping telinga. Nah, itu adalah kondisi serviks pada saat hamil ya. Jadi lebih lunak, lebih lembut ya serviksnya pada saat hamil. Nah, ini disebut yang serviks melunak disebut dengan tanda Gudel. Tadi disebutkan serviks berwarna kebiruan, disebut dengan tanda Chadwick tadi ya. Jadi kalau dilihat warnanya menjadi kebiruan pada serviks ya. Kemudian pada uterus, pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus juga antara lain disebabkan oleh peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah ya. Kemudian juga adanya hiperplasia dan hipertrofi dan perkembangan lesi 2. Nah, apakah semua ibu hamil uterusnya membesar? Iya, ya. Karena ada pengaruh hormon. Nah, yang jadi masalah adalah apakah semua kalau hamil ektopik bagaimana? Apakah perutnya membesar? Pertanyaannya? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kalau hamil ektopik? Apakah perutnya juga akan membesar? Ektopik itu berarti di luar rahim ya. Jadi di rongga abdomen biasanya. Bagaimana? Apakah juga akan membesar itunya? Rahimnya? Ada yang mau bantu jawab? Pernah mendengar barangkali? Pernah membaca? Izin menjawab, Ya, Ibu. Elsa. Yang saya baca kalau misalnya telur dibuahi di luar uterus tidak dapat hidup bertahan lama, Ibu. Jadi mungkin tidak dapat membesar, Ibu. Oh, tidak sampai membesar ya, karena tidak Iya. bertahan lama. Ya, betul sekali ya. Biasanya pada trimester pertama, ibu hamil itu akan mengeluh perut yang sakit luar biasa. Ya. Nah, ini ada cerita nih ya. Jadi ada seorang nona ya masuk rumah sakit dengan keluhan sakit luar biasa pada perut kanan bagian bawah. Nah, pas dioperasi ya dikira appendix. Tapi ternyata didiagnosa appendix ya. Tapi ternyata pas masuk ruang bedah ternyata hamil ektopik ya. Jadi hamil di luar kandungan. Ya biasanya ciri khasnya itu adalah sakit yang luar biasa pada abdomennya. Ya. Ya, jadi memang tidak sampai tidak sampai besar ya hamil pada kehamilan ektopik. Atau misalnya pada kehamilan tapi bayinya sudah tidak ada atau tidak terbentuk. Misalnya pada zygote ovum ya. Pada zygote ovum ini tidak berkembang janinnya ya. Jadi kalau tidak di USG pada awal-awal kehamilan kita tidak tahu apakah ada janin di dalamnya. Nah, karena itu penting dilakukan ANC ya dari awal. Nah, ovarium juga terjadi perubahan ya selama kehamilan ya. Jadi kalau sudah hamil tidak lagi terjadi ovulasi ya. Tidak akan terjadi ovulasi ya. Kemudian payudara. Nah, nih pada payudara ini estrogen dan progesteron akan berpengaruh ya. Estrogen akan merangsang pertumbuhan jaringan ductus mama ya. Kemudian progesteron akan mendorong pertumbuhan lobus, lobulus dan alveoli ya. Jadi gudangnya
susu ya atau ASI ya. Payudara menjadi sangat vaskular ya dengan jaringan vena yang halus, sering terlihat tepat di bawah permukaan kulit sehingga peningkatan ukuran payudara menjadi sangat luas. Biasanya juga terjadi strie ya atau stretch mark ya yang mirip dengan yang terjadi di perut ya. Kemudian juga puting akan bertambah besar dan gelap ya dan lebih tegak. Dan areolanya menjadi lebih besar juga menjadi lebih berpigmen ya, lebih kehitaman. Tingkat pigmentasi ini tergantung pada kulit ibunya ya. Kalau ibunya lebih cerah kulitnya ya tidak terlalu hitam, tapi kalau kulitnya agak gelap biasa lebih menghitam ya dari areolanya. Kemudian pada kelambar sebaceous juga dikenal dengan tubercle Montgomery, ini menjadi lebih menonjol selama kehamilan ya dan mengeluarkan zat yang melemasi puting susu. Selain itu juga cairan kental berwarna kekuningan sudah dihasilkan ASI ya atau kolostrum. Ya, biasanya pada usia 14 minggu atau usia kehamilan 5 bulan ya. Biasanya ini sudah kalau dipencet puting susunya ini akan keluar ASI ya, tapi tidak boleh dilakukan massage ya pada payudara karena bisa menyebabkan kontraksi. Perkembangan janin sejak sampai akhirnya melalui beberapa tahap. Ya, perkembangan fetus ini dimulai dengan zigot, kemudian menjadi blastomer, morula, blastula, grastula, dan embryoblast, dan menjadi fetus. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan pada fisik ibu hamil tadi, ini juga akan berpengaruh terhadap adaptasi ya. Ibu akan beradaptasi ya, baik secara fisik maupun psikis ya. Secara psikis misalnya kesiapan menerima kehamilan ya, respon emosional ibu bagaimana terhadap kehamilan ya. Karena kehamilan itu adalah suatu rahmat ya, tapi tidak semua kan ya. Orang menjadi rahmat karena ada yang menginginkan, ada yang tidak menginginkan. Nah, kalau yang tidak menginginkan itu biasanya karena ada kasus-kasus ya. Nah, yang lain. Normalnya adalah kehamilan itu sangat diharapkan ya oleh setiap pasangan. Kemudian juga berespon terhadap perubahan citra tubuh. Tadi seperti ada hiperpigmentasi pada wajah ya, yang disebut dengan apa? Koasma gravidarum ya, sehingga menyebabkan wajahnya menjadi hiperpigmentasi ya di sekitar wajahnya. Nah, ini juga akan terjadi perubahan citra tubuh ya atau gambaran tubuh pada pasien. Kemudian kehamilan juga kadang-kadang menjadi ambivalensi. Ada perasaan ambivalensi selama kehamilan ya. Perasaan ingin menerima dan menolak kehamilan itu biasanya terjadi secara bersamaan ya. Disebut dengan ambivalensi. Mungkin apalagi zaman sekarang ya, orang ketika hamil dia akan berpikir bagaimana membesarkan anaknya ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin mahal ya. Di samping itu dia mungkin juga merasa senang karena mendapatkan anak ya dan seterusnya. Jadi ada perasaan ambivalensi ya. Nah, kalau yang muslim nggak boleh gitu ya. Jadi semua itu adalah rahmat dari Allah, semua rezeki dari Allah harus disyukuri ya. Mengenal peran ibu. Ya, mengenal peran ibu ya. Jadi baru memahami ya bagaimana misalnya kalau anak perempuan menjadi ibu ya, dia akan melihat ibunya bagaimana berperan ya. Melahirkan ya, hamil, melahirkan itu adalah peran ibu ya, salah satunya. Walaupun masih banyak peran yang lainnya. Biasanya hubungan ibu dan anak perempuan ini, anak perempuan biasanya akan melihat ibunya. Ya, seberapa dekat ibu dan anak akan meniru kepada ibunya ya, akan melihat ibunya. Bagaimana juga hubungan dengan pasangan, apakah pasangan mendukung kehamilannya ya, juga sangat mengharapkan kehamilannya atau sebaliknya ya, ini akan berpengaruh terhadap kesiapan menerima kehamilan tadi. Juga mungkin ada perasaan khawatir tentang janinnya ya. Ya, setiap orang pasti ada rasa ya takut dengan kehamilan janinnya ini apakah normal, apakah ada ketidaknormalan ya dan sebagainya. Yang diharapkan semua adalah
normal ya. Jadi kekhawatiran, nah kita biasanya kalau ini kita berserah diri aja sama yang kuasa ya. Semoga yang kehamilan ini akan berjalan normal, sehat ya untuk ibu dan bayinya. Nah, pada kehamilan kita juga tadi ada perubahan dengan berkembangnya uterus ya, akan terjadi peragangan pada kulit ya, sehingga terjadi strie gravidarum atau stretch mark ya. Nah, jadi kalau sudah dinyatakan hamil, ibu harus melakukan ANC atau antenatal care ya, perawatan ibu hamil bisa dilakukan ke puskesmas, ke rumah sakit ya, tergantung kondisi ekonomi masing-masing ya. Kalau kondisi ekonominya rendah ya ke puskesmas aja, gratis ya. Kalau sudah punya BPJS biasanya gratis ya. Jadi setiap orang harus punya BPJS ya. Supaya mendapatkan pengobatan, perawatan kesehatan secara gratis, kalaupun membayar murah ya. Tujuannya adalah memantau kemajuan proses kehamilan ya demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya ya. Jadi ini sangat penting ya untuk ibu hamil ya terhadap proses kehamilan apakah normal saja ya dan juga perkembangan janinnya. Juga untuk mengetahui lebih dini ya apabila terjadi komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tindakan pembedahan sebelumnya. Kemudian meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Ya. Dengan di ANC ya dapat dimonitor ya kesehatan ibu maupun bayinya. Kemudian pada proses kehamilan berikutnya ini juga mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada saat persalinan. Kemudian juga ANC ini secara keseluruhan global ya, ini akan menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu ya. Diharapkan dengan ANC ya, kita bisa mencegah kematian dan angka kesakitan pada ibu ya. Apabila terjadi komplikasi yang diderita selama kehamilan. Kemudian mempersiapkan perangsang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal. Kalau misalnya ibu itu sudah memiliki anak sebelumnya ya, jadi harus dilakukan adaptasi terhadap anak nih ya untuk mencegah terjadinya sibling rivalry ya. Jadi jangan sampai saudara kandungnya ada rasa cemburu dengan bayi yang baru lahir. Kemudian mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik, serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Nah ini ya juga yang lebih penting ya, karena siklus ini dimulai dari sini. Ketika ibu mempersiapkan masa kehamilannya dengan baik, kemudian melahirkan dengan sehat dan memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Nah, dengan ASI eksklusif ini biasanya bayi akan tumbuh dan berkembang dengan baik, walaupun tidak gemuk dia sehat ya, cerdas nantinya ya. Tidak terjadi obesitas pada bayi yang baru dilahirkan. Berbeda dengan kalau diberikan dengan susu formula. Ya, walaupun ada susu formula itu tidak sebaik susu ASI eksklusif, susu ASI ya. Sangat berbeda ya nanti kalau ada bayi yang diberikan ASI maupun yang tidak diberikan ASI ya. Pada kehidupan pertama bayi ini nanti kan terlihat jelas ya bayi dengan ASI eksklusif atau ASI atau apapun dengan yang tidak menggunakan ASI ya dengan susu formula. Walaupun dikatakan susu itunya mahal ya, susu formulanya mahal, tetap tidak sebanding ya dengan ASI. Berapa kali sih harus melakukan ANC ya? Mungkin kamu pernah baca 4 kali ya. 1 pada trimester pertama, kemudian 1 lagi pada trimester 2 dan 2 kali pada trimester 3. Namun berkembang saat ini ya. Jadi ANC itu harus dilakukan selama 6 kali setidaknya ya.
pada trimester pertama 1 kali, 2 kali pada trimester pertama, kemudian 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga, ya. Tadi trimester 3 usia kehamilan berapa? Masih ingat? Halo? Trimester 3 usia kehamilan berapa? Izin jawab Ibu, 28 sampai 40 minggu. Ya, 28 minggu sampai 40 minggu itu adalah trimester 3. Jadi berapa kali dia harus HNC? Trimester 3? Izin menjawab 3 kali Ibu di trimester Ya, 3 3. kali. Seluruhnya berapa? Seluruhnya 6 kali Ibu. 6 kali. Jadi trimester 1 berapa kali? 2 kali Ibu. Ya, trimester 2 1 kali. dan 3 kali di trimester 3. Trimester Ya, tolong 3. diingat ya. Jadi berbeda. Kalau ada yang baca 4 kali, sekarang sudah berubah ya. Mulai tahun lalu mungkin ya. Sudah ada perubahan. Jadi mulainya itu adalah trimester 1 2 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 3 kali. Jadi ada 6 kali. Dan penting di puskesmas kalau di Jakarta itu sudah ada USG ya. Jadi sekali-sekali pada trimester pertama atau kedua itu sudah di USG untuk memastikan bahwa ada janin yang berkembang. Jangan sampai sudah kehamilan 7 bulan, pas mau lahiran ternyata tidak ada janinnya ya, janinnya tidak berkembang yang disebut dengan tadi zygote ovum ya, tidak berkembang janinnya. Lalu kalau orang suka dikaitkan dengan mistis ya, diambil setan lah apa ya, ya. Daripada itu nggak benar. Itu memang ada penyakit yang menyebabkan janinnya tidak berkembang ya. Jadi perutnya membesar. Tadi jangan lupa perut membesar karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Bukan karena adanya janin di dalam rahim ya, tapi karena pengaruh hormon ya. Kalau dikatakan sudah hamil itu pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan uterus membesar. Nah, untuk asuhan keperawatan kita mulai dengan pengkajian ya. Mengkaji dengan wawancara dan pemeriksaan fisik serta observasi ya. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi informasi, menentukan risiko yang terkait dengan ibu hamil. Mengidentifikasi informasi ini diperlukan untuk menentukan risiko tertentu berdasarkan karakteristik sosiodemografi. Jadi apa yang harus dianamnesa pada ibu hamil? Pertama itu misalnya umur. Nah, umur yang berisiko pada ibu hamil itu umur yang berapa? Kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun itu adalah umur yang berisiko ya terhadap kehamilannya ya. Kalau umur kurang dari 20 tahun kemungkinan karena adanya belum matur ya pada organ reproduksi wanita tersebut ya. Belum matur secara fisik maupun psikologis ya. Kalau kurang dari 20 tahun. Tadi kan ibu hamil tidak semudah itu ya hamil ya. Banyak nanti yang harus dipersiapkan ya terhadap kehamilannya dan kelahiran bayinya ya. Kemudian juga dari usia lebih dari 35 tahun ya. Lebih dari usia 35 tahun itu juga dikatakan berisiko ya terhadap kehamilannya. Kemudian grafida ya. Lebih dari 3 gravidanya ini juga akan berisiko ya terhadap kehamilannya maupun kesehatan ibu. Ya. Kemudian juga para, anak keberapa? Anak pertama kah ya? Anak kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, pada anak pertama ini juga misalnya ibu baru pertama kali hamil ya. Jadi dia memerlukan informasi-informasi ya, belum pernah tahu kalau hamil itu seperti apa yang dirasakan ya, bagaimana memelihara kehamilannya ya dan seterusnya ya. Ini menjadi pertanyaan ibu yang pertama kali melahirkan. Atau ibu yang sudah keberapa, lebih dari 4 kali melahirkan, ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu yang melahirkan. Jadi perlu
observasi lebih lanjut apabila kehamilan lebih dari 3 ya. Nah, ini yang lainnya yang ditanyakan alamat, ras, ya etnis, ya nanti kan menentukan sosioekonomi, agama, ya status perkawinan. Nah, status perkawinan juga penting ya pada ibu hamil. Tadi kan dikatakan bahwa pasangan itu merupakan dukungan ya yang baik bagi ibu hamil. Ya, ibu hamil itu memerlukan dukungan pada saat hamil, melahirkan ya maupun bersalin ya. Sehingga apabila ibu yang hamil tanpa ada status perkawinan ini tentu akan berdampak terhadap psikologis ya, terhadap psikologis ibunya. Ya. Kerjaan ini juga apakah pekerjaannya mengganggu ya kehamilannya ya, misalnya di pabrik-pabrik ya, di pabrik apalagi yang misalnya ada zat-zat yang bisa mengganggu kesehatan ya, ini juga akan berpengaruh terhadap kehamilannya ya. Atau ibu yang bekerja di penata ronsen, nah itu harus menjaga ya jangan sampai terkena radiasi dari sinar ronsen ya karena ini akan berbahaya ya. Kemudian pendidikan, ini juga pendidikan, walaupun pendidikan tinggi juga belum tentu menentukan bahwa seseorang itu mengerti kesehatan. Namun juga pendidikan ini sekarang bisa bermanfaat ya dengan adanya informasi-informasi yang ada di sosial media ya sehingga bisa mendapatkan informasi bukan hanya dengan tugas kesehatan pasti dari tugas kesehatan ya asalnya tapi bisa melalui media sosial misalnya ada Halodoc ya dan sebagainya sih sehingga informasi tentang kesehatan itu sebenarnya sekarang lebih besar ya lebih mudah didapatkan. Nah, pada saat kehamilan biasanya kita mengukur namanya tinggi fundus uteri ya. Nah, mengukur tinggi fundus uteri dengan Maplin ya, dengan sentimeter diukur dari simfisis ke arah tingginya fundus uteri. Ini menunjukkan hasilnya itu dikali 8/7 menunjukkan usia kehamilan dalam minggu ya. Pada saat kita mengkaji ibu hamil, biasanya kita juga akan menanyakan HPHT. Nah, bagaimana menanyakan HPHT? Ada yang bisa jawab? Misalnya kita mengatakan, ibu mens terakhirnya kapan? Itu ya, HPHT. Sudah cukup sampai di situ? Kapan menstruasi terakhir? Misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Februari menstruasi terakhirnya 1 Februari. Apa ini sudah cukup? 2023 ya. Sudah cukup? Sampai di sini aja bertanyanya? Untuk menanyakan HPHT? Jadi gimana lagi bertanyanya? Ada yang bisa bantu jawab? Ya. Jadi harus ditanyakan lagi. Tanggal 1 Februari ini pertama mens atau hari terakhir. Nah, kalau dia bilang, saya lupa hari pertamanya kapan, berapa hari. Biasanya kalau mens berapa hari? 6 hari atau 5 hari? 6 hari misalnya ya, 6 hari. Jadi 1 Februari ini mundur ke belakang 6 hari. Jadi tanggal berapa? 1, 31, 30, 29, 28, 27. Oke. 27 Januari itu adalah HPHT-nya. Paham semuanya? Ya? Ya, jadi yang di hari pertama mens terakhir. Hari pertama haid terakhir. Jadi begitu cara menanyanya. Jadi kalau misalnya 1 Februari itu saya pertama kali mens, jadi sekarang masih mens. Nah, itu berarti dia betul ya, hari pertamanya tanggal 1. Tapi kalau ternyata saya hari terakhir mensnya tanggal 1 Februari. Tapi itu udah hari terakhirnya. Saya lupa mulainya tanggal berapa. Nah, biasanya ibu mensnya berapa hari? 6 hari. Ya, berarti dihitung. Jadi hari pertamanya itu ada 6 hari sebelum
sebelum dia berhenti hari ini. Tidak mens ya. Hari ini mens berhenti. Ya. Begitu. Jadi hari pertama haid terakhir. Nah, HPHT ini bisa menentukan usia kehamilan ya. Juga bisa menentukan taksiran partus. Kalau dulu namanya taksiran partus ya, tapi sekarang ada namanya HPL ya. Hari perkiraan lahir ya. Mungkin kamu bisa pernah baca bukan taksiran partus lagi tapi HPL ya. Hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir itu bisa kita hitung ya dari tadi HPHT ya. Harinya ditambah 7, bulannya dikurangin 3, tahunnya ditambah 1. Ini kalau untuk bulan April sampai Desember. Tapi kalau bulan Januari sampai Maret, harinya ditambah 7, bulannya tambah 9, tahunnya tidak ditambah ya atau ditambah 0. Nah. Jadi coba sekarang dihitung. Kalau tadi yang dikatakan HPHT-nya 27 Januari. Kapan persalinannya? Taksiran persalinannya kapan? Coba dihitung. Jadi taksiran persalinan itu adalah 40 minggu ya. Izin menjawab 8 November bukan Ibu. 27 ditambah 7 jadi berapa? 34. 34 kan nggak ada tanggal 34 ya. Jadi tanggal berapa? Bulan 11 tanggal 4. Tanggal 4 atau tanggal 5 ya? Ya, tanggalnya jadi tanggal berapa? 4. Bulan 11 ya. Tahun 2023. Ada yang belum paham cara menghitungnya? Ya. Karena tidak ada tanggal 34 berarti tanggalnya ditambah bulannya ditambah 1 ya, harusnya bulan 10 jadi bulan 11 ya. Ya. Bisa dipahami semua? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi itu cara menghitung. Nah, bagaimana cara menghitung usia kehamilannya? Sekarang jadi berapa usia kehamilannya? Kalau 27 bulan 1, sekarang tanggal berapa? Belum bisa ya diukur ya. Jadi kalau misalnya ini bulan 6, berapa usia kehamilannya? Bisa nggak dihitung? Bisa harusnya ya. 6, 10, 9, 8, 7, 6. 40 berarti dikurang 40, 36 ya, 32. 32, 28. Nah ini tapi ngitungnya nggak pakai rumus. Sekitar 20 minggu. Ya. Bagaimana caranya? Coba dicari ya. Bagaimana menentukan usia kehamilan pada bulan 6. Dengan melihat tadi taksiran partusnya. Jadi taksiran partus tadi itu adalah usia kehamilan 40 minggu. Jadi kalau bulan 6 berapa minggu? Ya dihitung ya. Yang perlu dikaji juga adalah riwayat kesehatan masa lalu ya dan yang sekarang. Kemudian riwayat pengobatan ya. Nah, ini perlu dikaji karena beberapa penyakit diturunkan secara genetik seperti talasemia, hemofilia ya itu yang diturunkan secara genetik. Kemudian juga reproduksi perlu dikaji ya karena akan terkait dengan kehamilan ya, dengan siklus menstruasi ya, kehamilan masa lalu ya, kalau dia bukan kehamilan yang pertama ya, bagaimana kehamilan masa lalu ya, siapa penolongnya, anaknya berapa beratnya ya,
tingginya berapa ya. Ini penting ya sebagai data ya. Misalnya kehamilan masa lalu ternyata yang kehamilan sebelumnya itu abortus. Nah, itu juga akan mengaruhi kehamilan yang sekarang ya. Apakah ada gangguan ginekologi ya, atau pernah menggunakan kontrasepsi ya, yang pernah digunakan apa kontrasepsinya ya. Misalnya sudah menggunakan kontrasepsi ini apa namanya spiral tapi tetap hamil ya, ada juga kasus seperti itu ya. Riwayat infeksi menular seksual, nah ini juga misalnya pada orang-orang tertentu yang memang risiko terjadi penularan infeksi MS ya. Jadi siapa yang baik emosional maupun sosial pada ibu hamil tersebut ya. Budaya misalnya melarang ibu hamil makan ikan ya. Ini ada praktik budaya yang kurang tepat ya. Jadi pada ibu hamil itu memang dianjurkan ya untuk tidur siang ya. Nilai-nilai yang pengaruh kesehatan ya tadi itu misalnya tidak boleh makan ikan ya, amis dan sebagainya. Mengidentifikasi adanya paparan lingkungan ya, apa lingkungan pabrik, lingkungan apa namanya, apa yang membahayakan, lingkungan pabrik misalnya ya, udaranya ya, ini juga ya yang akan dipengaruhi oleh tempat tinggal dan pekerjaan ibu ya. Misalnya tadi kalau pekerjaannya sebagai penata ronsen ya, takut terkena radiasi ya dan sebagainya. Nah, tadi sudah mengkaji dengan mewawancara ya, menganamnesa apa yang harus diperiksa pada ibu hamil. Selanjutnya juga adalah memeriksa ibu hamil ya, melakukan pemeriksaan fisik ya. Alat-alatnya ini dengan stetoskop ya, termometer, Medline tadi ya, kemudian sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah, hammer ya, kemudian alat perineal hygiene, kemudian timbangan badan dan pengukur tinggi badan, penlight ya, dan jam detik. Nah, lakukan pemeriksaan kesehatan umum, kesadaran klien ya, apakah keadaan membaik ya, kemudian kesadarannya bagaimana ya, atau ada mengalami penurunan kesadaran. Emang ada ibu hamil yang kesadarannya menurun ya, ada ya. Masalah pada ibu hamil yang mengalami komplikasi ya. Misalnya preeklamsi atau eklamsi ya, itu salah satu. Kemudian kita memeriksa TTV, tekanan darah, nadi, suhu ya. Ini diperiksa karena ada penyakit tertentu pada ibu hamil, misalnya yang tadi preeklamsi ya, salah satu ciri khasnya adalah tekanan darahnya meningkat. Ya, tekanan darah meningkat di atas normal. Biasanya dikatakan eklamsi itu kalau lebih dari 200 ya, tekanan darahnya. Sistolnya sampai 200 ya. Kemudian mengkaji juga kesimetrisan kepala, ya, rambut. Mengkaji apakah ada benjolan pada kepala, bagaimana, apakah rambutnya mudah rontok ya, dan sebagainya. Konjungtiva, sklera ya, konjungtiva untuk mendeteksi apakah ada anemis ya, ada anemi pada ibu hamil, ya ini juga tidak boleh terjadi ya, karena anemi pada ibu hamil bisa menyebabkan resiko terjadinya perdarahan ya. Kemudian sklera apakah ada kuning ya, ikterik pada skleranya, ini juga diperiksa. Kemudian kaji hidung, penciuman ya, juga meraba adanya massa ya pada daerah hidung. Ya. Mengkaji bibir ya, apakah mukosa bibirnya lembab ya ataukah kering ya. Bagaimana giginya, apakah juga mengkaji telinga, mastoid, apakah ada massa pada telinga.
Ya, tulang mastoid ditekan, apakah ada nyeri tekan? Mengkaji adanya pembesaran kelenjar getah bening, ya, tiroid, ya. Kemudian mengkaji kalau kelenjar getah bening di mana periksanya? Kalau tiroid kan di leher ya. Kalau kelenjar getah bening di mana periksanya? Halo, ada yang jawab? Untuk jawab? KGB di mana periksanya? Kan di pemeriksaan fisik umumnya juga belajar. Sama aja. Di mana? Kelenjar getah bening periksanya? Halo? Ya, KGB dengan memeriksa apakah ada benjolan pembesaran ya pada daerah aksilannya. Kemudian melakukan auskultasi jantung paru, ya. Mendengarkan dengan stetoskop pada interkostal kedua, kiri dan kanan untuk paru ya, sedangkan untuk jantung itu kiri ya. Selain itu juga memeriksa kesimetrisan payudara ya, apakah letaknya simetris. Perhatikan juga areola mamenya dan penonjolan puting susu. Dan juga kalau lebih usia 16 minggu boleh dipencet ya pada puting susunya apakah sudah keluar kolostrum. Ini tadi sudah ya. Tapi tidak boleh ini ya. Tidak boleh masas ya, karena bisa menyebabkan kontraksi. Kemudian melakukan inspeksi abdomen. Nah, ini ya. Ciri khasnya pemeriksaan fisik pada ibu hamil adalah memeriksa abdomen ya. Kemudian juga memeriksa apa tiga 13 ke atas ya dilakukan pemeriksaan Leopold. Nah, ini pemeriksaan Leopold ada 4 ya, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3 dan Leopold 4. Nah, Leopold 1 kita mengumpulkan dulu bagian-bagian dari janin ya. Kemudian mengukur tinggi fundus uterus. Kemudian juga meraba apakah bagian puncaknya itu puncak fundus apa yang terisi di situ ya. Kalau lembut, lebar ya mungkin bokong ya. Kalau misalnya keras bisa digerakkan itu mungkin kepala ya. Kemudian mengukur tinggi fundusnya tadi ya untuk menentukan usia kehamilan. Diukur dari atas simfisis sampai tinggi fundus uterinya. Itu level 1 ya. Jadi level 1 itu menentukan bagian ininya apa ya, bagian atasnya apa. Kemudian juga mengukur tinggi fundus uteri. Sedangkan level kedua itu menentukan posisi janin. Nah, menentukan posisi janin, lihat itu ya pemeriksaannya mengarah ke ibu ya. 1, 2, 3, lihat posisi pemeriksa menghadap ke arah wajah ibunya ya. Ya, pot 2 ini menentukan posisi janin dengan cara tangan yang satu menahan tangan lainnya. Kalau di sini tangan kanannya menekan, tangan kirinya menahan. Nah, itu dirasakan sebelah kanannya apa? Kalau dia misalnya lurus, panjang ya datar gitu, itu berarti punggungnya ada di kirinya ibu. Jadi punggung kiri. Jadi lokasi janin adalah punggung kiri. Jadi melihat kirinya ibu atau kanannya ibu ya. Jadi bagian tangan satu menahan, tangan yang lainnya meraba sambil menekan ya. Kemudian dirasakan apa itu? Apakah kalau dia kosong hanya bagian kecil berarti itu tangan ya dan kakinya. Kalau dia ada yang lebar
dan lembut ya, itu mungkinan punggungnya ya, punggung janin. Jadi Leopard 2 menentukan apa? Posisi janin. Leopard 3 adalah merendah janin. Bagian terendah ibu ya. Apa di situ bagian terendahnya? Ini yang maksud bagian terendah itu ya di sekitar simfisis ya. Apa di situ yang ada di situ? Kalau teraba bulat bisa digerakkan, berarti itu namanya keras ya, keras, bulat, bisa digerakkan. Berarti bagian terendah aja yang terisi adalah kepala ya. Kalau misalnya lembut ya, itu mungkin bokong ya. Kalau misalnya tidak teraba, kemungkinan bayinya adalah melintang ya. Jadi tidak teraba di simfisisnya itu. Nah, berikutnya adalah Leopard 4. Leopard 4 ini hanya untuk yang sudah memasuki trimester 3 ya, atau kehamilan lebih dari 32 minggu atau 36 minggu ya. Jadi di sini untuk mengetahui, lihat tangan pemeriksa ya. Jadi pemeriksanya menghadap ke kaki pasien. Jadi pemeriksa menghadap ke kaki pasien, kemudian meraba daerah inguinalisnya itu, daerah simfisisnya. Kalau tangannya bisa tidak menyatu ya, meregang seperti ini, berarti kepalanya sudah masuk ke PAP, pintu atas panggul. Atau misalnya ternyata tangan kamu ya, tangan kanan dan kiri pemeriksa itu bisa bertemu, itu artinya kepalanya belum masuk ya, kepalanya belum masuk ke PAP, masih bisa digerakkan ya. Tapi kalau sudah masuk PAP tidak bisa digerakkan lagi kepalanya ya. Bisa dipahami? Nah, selain memeriksa, selain memeriksa Leopard tadi pada pemeriksaan Leopard 2 ya. Di sini kita juga mengukur DJJ janin. Bagaimana mengukur DJJ janin ya? Kalau di sini seperti ini kan tadi kepalanya ada di bawah ya, punggungnya ada di kiri. Nah, berarti tarik garis dari pusar ya, pusar ibu di sini ke arah inguinalis, ibu ini. Nah, kemudian dari pusar ini kamu tentukan 3 jari. Nah, itu kira-kira ke arah pusar ini ya, 3 jari di sini kira-kira ya. Ini adalah kamu meletakkan Dopplernya ya. Nah, bisa meletakkan Dopplernya di sini untuk mendengarkan DJJ. Berapa normalnya DJJ? DJJ itu normalnya 120 sampai 160. Jadi Ibu kalau bertanya jawab sendiri ya. Karena daring ya. Jadi harus kalau bertanya jawab sendiri. Lu lama nunggu mahasiswa. Ya. Janin menentukan apa? Janin, ya. Nah, ini bukan sukanya nih kalau daring ini ya. Jadi ibunya ngomong sendiri, jawab sendiri ya. Nggak ada interaksi. Susah interaksi. Nah, ini apa nih tadi? Nilai frekuensi, keteraturan, kekuatan, detak jantung janin ya. Kemudian berapa frekuensinya? Tadi normalnya 120 sampai 160. Ya, jadi kaji keteraturan, kekuatan ya. Kemudian juga kaji kebersihan perineum ya. Bagaimana ya? Dengan membuka pakaian bawah dan pakaian dalamnya, kaji adanya perdarahan, pengeluaran vaginam. Kita juga bisa tanya ya ke ibunya, apakah ada keluar darah ya. Kalau tadi keluar seperti keputihan itu normal ya. Tapi kalau keluar darah itu tidak normal ya. Keluar darah sedikit apapun ya. Apalagi kalau tidak keluar darah yang tidak disertai rasa nyeri ya pada ibu hamil, itu dicurigai adanya namanya diagnosanya plasenta previa ya. Plasenta previa bisa sebagian atau seluruhnya.
Artinya plasentanya itu menutup jalan lahir ya. Sehingga kalau ibunya bergerak bisa terjadi perdarahan sedikit ya. Perdarahannya sedikit, tidak sakit. Nah, itu bahaya ya, ibunya tidak boleh sakit dirawat ya, di bed rest ya, tidak boleh melakukan aktivitas ya untuk mempertahankan kehamilannya. Kemudian apalagi nih? Ada hemoroid, dia juga harus diperiksa, varises, leukorea tadi itu ya, keputihan yang banyak ya, luka, massa ya, cairan yang diperiksa ya, ada pengeluaran enggak? Kemudian mengkaji apakah ibu mengalami perdarahan pervaginal, wah ini tadi sama ya. Kemudian apa nih? Ada tidaknya edema, ada edema enggak? Mengetahui edema ya, dengan menekan daerah atas pedis ya, pedis pada telapak kaki pada bagian pedisnya. Nah, itu kalau ditekan tidak cepat kembali namanya edema ya. Edema ini ada yang normal, misalnya kok normal ya dengan beristirahat ditinggikan misalnya kakinya ya lebih tinggi dari badannya, ini nanti akan kembali seperti semula. Atau edemanya itu karena penyakit, karena tadi ada hiperemesis ya, ada apa? Hipertensi ya pada ibu hamil biasanya juga disertai dengan bengkak pada kakinya. Nah, itu tanda-tanda komplikasi kehamilan. Kaji adanya varises ya. Apakah varisesnya di daerah kaki atau belakang lutut ibu ya. Kemudian lakukan refleks patella ya untuk mengetahui refleks saraf pada ibu. Jadi refleks patellanya ini harusnya positif ya. Nah, ini caranya ya. Tangan pemeriksa ada di bawah lututnya, kemudian dengan refleks hammer dipukulkan di daerah itu ya lutut ya. Nanti reaksinya kakinya akan bergerak ke arah depan ya. Nah, ini sudah kita melakukan pengkajian ya apa keluhan ibunya ya. Kadang-kadang kalau kita tanya ibunya, ibu keluhannya apa ya? Ibunya jawab nggak ada gitu. Apakah terus perawatnya terus Bu nggak ada keluhannya pasiennya, nggak ada masalah, ya nggak gitu ya. Jadi kan karena sudah belajar trimester pertama keluhannya apa, trimester 2 keluhan-keluhan pada pasien yang normal gitu ya. Seperti tadi mual, muntah ya. Kalau ditanya keluhannya apa, mungkin dia akan jawab enggak ya. Tapi kalau ditanya ibu mual, muntah enggak pagi hari, iya gitu ya. Pada ibu. Jadi kita harus tahu teorinya supaya kita bisa menggali masalah pasien ya. Ibu sering buang air kecil enggak gitu. Terus gimana ibu sering keputihan atau enggak? Ya, merasakan keputihan. Nah, itu harus kita tanyakan sedetail itu. Kalau nanya ibu ada keluhan, pasti pasien jawab enggak ya. Apalagi misalnya TTV-nya juga normal ya. Terus tapi dilihat ada anemis. Nah, ini juga kan jadi masalah ya buat pasien. Jadi kita bisa dengan mengkaji ini kita bisa menentukan apa masalah pasien ya. Kalau keluhan ringan nanti kita bantu untuk bagaimana untuk mengatasi keluhan ringannya. Nah, diagnosa yang mungkin muncul pada ibu hamil itu misalnya coping individu yang tidak efektif ya. Perubahan proses keluarga ya, kemudian gangguan pola tidur. Karena pastel pada usia kehamilan 36 ke atas ya, 36 minggu ke atas ya. Ibu susah mau tidur ya, mau miring kiri susah, miring kanan gitu ya. Kemudian juga mungkin suhu tubuhnya meningkat, panas ya, rasa panas ya dan sebagainya. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan peningkatan berat dan perubahan gravitasi ya. Biasanya ibu sudah sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Intervensinya Penkes tentang perawatan diri, Penkes tentang prenatal, persiapan menjadi orang tua, atau Penkes persiapan persalinan. Jadi kalau mau bersalin, apa saja yang harus disiapkan ya. Jadi kalau ibunya sudah mau bersalin banget ya, misalnya udah 38 minggu, 38 minggu, ini harus disiapkan
pakaian ganti bayi, pakaian ganti ibu, peralatan mandi dan sebagainya ini sudah siapkan. Jadi kalau misalnya ibunya merasa sudah mau bersalin, tinggal angkat tas itu, ya. Belum lagi persiapan lainnya, misalnya bagaimana cara bernafasnya. Jadi dianjurkan pada ibu hamil ini masuk ke kelas hamil, ya, kelas ibu hamil, ya. Nanti di sini dia mendapatkan informasi-informasi tentang kehamilan dan perawatannya, ya. Kemudian juga bagaimana mempersiapkan persalinan, misalnya dengan ada yoga tertentu yang bisa dilakukan untuk ibu hamil, ya. Kemudian juga melatih perineumnya supaya elastis, ya, sehingga mudah persalinannya. Bagaimana cara mengatur nafas pada saat bersalin, bagaimana mengatasi nyerinya, ini diajarkan pada saat ibu hamil, ya. Kalau Anda mengajarkan bagaimana cara mengatasi nyerinya pada saat bersalin itu udah nggak masuk lagi karena dia udah fokus ke dirinya, ya, sudah mengalami nyeri yang nggak bisa fokus ke mendengarkan orang lain. Jadi bagaimana mengatasi nyeri itu diajarkan pada menjelang persalinan, ya, jangan pas ini. Ibunya diajarkan bagaimana cara menarik nafas, ya, ini persalinan dan seterusnya. Nah, itu saja barangkali ya untuk konsep kehamilan. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Ibu. Iya. Sebelumnya saya Sakumalasari izin bertanya mengenai tanda dan gejala kehamilan. Waktu itu udah lama saya pernah dengar berita mengenai ada seseorang yang melahirkan tanpa tahu bahwa dia ini hamil, Ibu. Nah, itu bagaimana hal itu bisa terjadi, Ibu? Jadi mana? Ibu ini melahirkan tapi ibu ini sebelumnya tidak tahu bahwa ibu itu hamil, Ibu. Jadi tidak Tapi merasakan ada tanda bayinya. dan gejala kehamilan. Ada, Ibu. Nah, itu. Aneh ya, melahirkan pada tahu-tahu melahirkan gitu tapi tidak merasakan hamil. Nah, itu berarti ibunya mungkin kurang PK. Ini anak keberapa katanya? Sudah anak keberapa gitu? Itu kurang tahu sih, Bu. Itu beritanya sudah lama, Ibu. Ya mungkin aja dia tidak merasakan, ya. Mungkin kesibukan hidupnya sehingga dia tidak merasakan bahwa dia sedang hamil, ya. Tapi pada umumnya hamil itu kan 40 minggu ya, bukan hanya 4 hari, 5 hari ya. Hamil itu prosesnya lama ya, 40 minggu atau 280 hari ya. Jadi itu waktunya lama. Tadi dengan perubahan-perubahan tadi disebutkan. Yang paling terlihat itu adalah perubahan pada uterus ya. Terjadi pembesaran uterus. Bisa saja mungkin bayinya kecil ya, jadi perutnya memang sudah besar dari dulunya ya, jadi tidak kelihatan kalau sedang hamil mungkin. Atau dia pakai baju yang terlalu longgar, jadi orang tidak tahu kalau dia hamil. Mungkin dia tahu hamil, tapi dia tidak menyadarinya ya, atau mungkin ada rasa tidak menerima kehamilannya atau bagaimana, kita nggak tahu ya, sehingga dia tidak merasakan kehamilannya ya. Karena kalau hamil tadi kan misalnya apalagi usia di atas 16 minggu ya, pasti ada gerakan janin ya, ya kan? Gerakan janin ini semakin lama semakin kencang, semakin sering ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ya, mungkin ada yang seperti itu tidak mungkin kehidupan sehari-harinya begitu sibuk atau bagaimana ya, sehingga tidak merasakan kehamilannya, yang bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita ya sebenarnya ada harusnya ya perubahan-perubahan ya. Karena antara lain seperti itu tadi, uterusnya membesar ya. Ya, jadi ada pembesaran uterus pastinya kalau pada ibu hamil. Karena itu bukan hanya karena ada janin di dalam, tapi juga karena adanya perubahan dari hormonal ya. Estrogen dan progesteron sehingga uterusnya menjadi membesar. Cukup menjawab, Elsa? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Kemudian izin bertanya kembali, Bu. Ya. Saya pernah membaca cerita di sosial media bahwa pertama kali ibu saat menyusui itu akan terasa sakit, Ibu. Apakah itu benar, Ibu? Pertama kali menyusui terasa sakit. Ya mungkin ada rasa tidak nyaman ya. Ya kan dihisap itu kan juga mungkin pertama kali itu menyeri ya, tidak nyaman. Nah, itu tadi kembali lagi pada kesiapan ibu ya.
Kalau ibu sudah siap untuk menerima kehamilannya, dia juga akan siap menerima kehadiran bayinya, ya. Dan kesiapan dalam artian secara menyeluruh ya. Siap ya berarti dia harus menyusui ya, siap menyusui, siap hamil kan, siap menerima perutnya yang besar kan itu bukan sesuatu yang nyaman ya. Dia harus bawa kemana-mana ya. Kemudian begitu lahir dia juga harus menyusuinya ya, karena itu adalah gizi yang terbaik buat bayinya ya. Jadi mungkin ada rasa sedikit nyeri ya, tapi itu juga nyerinya tuh apa? Karena nyeri pada saat menyusui itu juga akan terjadi namanya involusi ya. Jadi pengembalian ke uterus kembali setelah bersalin ya. Jadi setelah bersalin nih uterusnya akan kembali ke posisi semula ya, ke ukuran semula. Nah, itu juga akan menimbulkan rasa nyeri ya, rasa tidak nyaman pada ibunya. Tapi itu tidak apa-apa. Jadi walaupun nyeri diteruskan aja. Mungkin karena baru jadi belum terbiasa. Ya. Jawab nggak Elsa? Baik, Ya. terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya. Ya. Ya, Sabila. Ya, izin bertanya Ibu terkait hamil ektopik itu kan dia hamil di luar kandungan ya Bu. Ya. Biasanya kan janin tidak bertahan lama sampai akhirnya itu pendarahan gitu. Pendarahan. Tapi bisa nggak sih Bu si ibu ini nih tidak tahu kalau dia itu mengalami hamil ektopik dan pada saat pendarahan dia menganggapnya sedang mengalami menstruasi. Menstruasi. Jika begitu ada masalah yang terjadi gitu nggak sih sama ibunya sendiri nantinya? Iya. Tapi bedanya ya, ada nyeri yang luar biasa karena itu akan janinnya itu akan mengganggu di sekitar abdomen ya. Jadi ditandai nyeri luar biasa. Tapi memang Nah, kembali lagi ke konsep hamil ya. Konsep hamil itu apa tadi? Pertemuan antara sperma dan ovum. Berarti dia pernah melakukan hubungan seksual, ya kan? Nggak mungkin dong kalau dia nggak ada hubungan seksual tiba-tiba hamil ektopik ya. Mungkin nggak? Enggak ya. Jadi itu kita kembali lagi ke konsep kehamilan, bahwa kehamilan itu adalah adanya bersatunya sperma dan ovum yang berkembang ya. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu, mungkin dia pasti tahu karena dia misalnya dia mungkin nggak tahu kalau dia hamil ektopik ya. Tapi itu kehamilan itu pasti didahului dengan hubungan seksual tadi ya. Berarti karena adanya hubungan seksual seseorang menjadi hamil ya. Nah, ini kalau hamil ektopik ini biasanya ditandai dengan sakit yang luar biasa ya. Sehingga harus misalnya terjadi perdarahan, nah ini juga nggak bisa begitu saja, jadi harus dibuka ya di daerah mana yang ektopiknya itu yang menjadi implantasi tadi, zigot tadi ya. Ya kan? Ya, itu harus dibersihkan ya. Daerah sekitar itu harus dibersihkan. Kalau ibu hamil tadi ini enggak menstruasi enggak? Enggak, kalau ibu hamil tidak ovulasi, tidak menstruasi ya. Jadi kalau perdarahan itu pasti perdarahannya juga disertai rasa sakit yang luar biasa ya. Jangan salah juga ya. Kalau di rahim itu kan memang perdarahannya melalui vagina ya. Jadi kalau ektopik nanti perdarahannya melalui mana keluarnya? Nah, di sini perdarahannya tidak, kalau melalui vagina itu kan menstruasi umumnya seperti itu ya. Tapi kalau perdarahan ektopik saya nggak tahu tuh keluarnya dari mana darahnya nanti. Ya, nggak ada salurannya ya. Jadi harus dibedah. Ada lagi? Izin bertanya Ibu. Ya. Iya, Rizka silakan. Iya Ibu, benar nggak sih Bu kalau misalkan kita jarang menstruasi, misalkan kayak dalam sebulan itu kita nggak menstruasi, terus nanti peluang hamilnya itu lebih kecil daripada orang-orang yang menstruasinya itu normal? Ya, gimana jawabnya ya? Jadi memang kalau menstruasinya normal, siklusnya bagus ya, itu
kemungkinan fertilitasnya bagus ya. Tapi kalau dari awal misalnya ada gangguan menstruasi, ya belum tentu juga ya. Mungkin saja dia bisa hamil, mungkin juga tidak bisa ya karena gangguan fertilitas tadi. Yang jelas fertilitasnya itu yang harus diperiksa. Apakah berpengaruh nggak siklus menstruasinya terhadap fertilitasnya ya. Kalau tidak ada pengaruhnya ya berarti tidak masalah, dia pasti akan punya hamil, bisa menjadi hamil ya dan melahirkan. Ya. Ada lagi barangkali? Izin bertanya, Ibu. Ya. Ya, Clarissa. Kalau misalkan ASI-nya itu berdarah gitu, payudaranya berdarah kan, jadi ASI-nya itu warna pink darah gitu ya, Ibu. Itu masih bisa dikasih ke bayinya atau nggak bisa, Ibu? Ibunya lagi melahirkan, ASI-nya berdarah gitu. Enggak, anaknya udah lahir, Ibu. Cuman pas pumping Oh susu, iya. susunya Iya, ternyata berdarah. kalau ASI berdarah tuh biasanya ada penyakit ya. Biasanya nih kanker payudara nggak? Ya, biasanya itu betul nggak? Kanker payudara nggak ibunya? Sepertinya enggak sih, Ibu. Cuman lecet di bagian puting Oh, aja. lecet doang. Nggak sampai berdarah lah kalau gitu. Kalau lecet doang mah nggak apa-apa ya. Kalau Tapi lecet doang susunya nggak apa-apa, diobati, ntar bisa menyusui seperti semula, nggak masalah. Kecuali kalau misalnya yang keluar itu darah ya. Nah itu mungkin harus diperiksa dulu. Biasanya kalau payudara yang keluar darah itu adalah kanker payudara biasanya. Tapi susunya itu, ASI-nya itu jadi pink gitu, Ibu. Jadi pink. Ya, Kalau cuma lecet sih nggak apa-apa ya, tetap disusuin ya. Mungkin bisa dengan diberi madu atau nggak boleh ya madu ya dikasih. Mungkin harus tanya dokter ya. Bagaimana kalau lecet itu? Sebenarnya lecet itu berarti belum pas ya cara laktasinya belum pas. Jadi kalau menyusui itu jangan hanya putingnya aja yang masuk ke dalam mulut bayi ya. Tapi areolanya itu sampai areolanya itu masuk ke dalam mulut bayi ya. Jadi tidak mengakibatkan lecet. Harusnya itu bisa dihindari ya tadi supaya mulut bayi itu masuk ke seluruh areanya, areola ya. Karena di situ keluarnya ASI, bukan hanya di putingnya saja. Ya. Ya. Kalau hanya lecet sih nggak sampai ini, boleh kok, masih tetap menyusui kalau lecetannya. Ada lagi yang lain? izin bertanya lagi, Bu. Ya. Kalau misalkan bayi itu lahirnya dengan kondisi DS gitu ya, Bu. Cuman pas pemeriksaan DS, Down syndrome. Oh, Down syndrome. Tapi saat pemeriksaan si ibu ini rutin, ternyata pas selama pemeriksaan itu nggak ada tanda dan gejala DS gitu. Itu gimana ya? Atau ada kesalahan dalam pemeriksaan saat pemeriksaan? Ya, sebenarnya Down syndrome bisa dideteksi ya pada saat kehamilan ya. Apalagi sekarang udah canggih ya. Dokter bisa mendeteksi adanya Down syndrome pada ya mungkin itu pada saat hamilnya belum tidak terdeteksi ya kalau ada Down syndrome ya. Jadi begitu lahir baru ketahuan bahwa bayinya Down syndrome. Kalau sekarang alatnya sudah canggih ya. Kalau ke rumah sakit tertentu misalnya yang punya 4 dimensi apalagi ya, itu bisa ketahuan Down syndrome. Kalau dokter itu mungkin lebih paham ya. Ibu sendiri kurang paham ya bagaimana mengetahui Down syndrome pada bayi yang bayi yang dikandung ya, bagaimana mengetahui Down syndrome. Tapi bisa diketahui harusnya ya, terdeteksi. Mungkin selama hamil. Terus kalau misalnya ketahuan juga mau apa yang mau dilakukan kepada janin ya. Kan tidak bisa kita lakukan ya, tetap harus diterima bayi Down syndrome itu. Ya, itu ya Clarissa ya. Mungkin tidak terdeteksi pada saat hamil, tapi sebenarnya sudah ada sebenarnya. Mungkin dokter yang lebih paham ya, mengetahui bahwa bayinya itu Down syndrome atau bukan. Ada lagi pertanyaan?
Kalau perawat biasanya kita yang normal-normal ya. Begitu juga bidan ya, kalau sudah ada yang kehamilan yang hiperemesis itu juga biasanya kalau hiperemesis itu masih bisa ya dirawat puskesmas ya, atau di rumah sakit kabupaten ya, kota ya, untuk merawat pasien-pasien dengan hiperemesis, misalnya dengan hipertensi ya dan sebagainya. Ada lagi? Ibu, izin masuk, izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Saya mau nanya, Bu, kalau misalnya wanita yang sudah lama menikah tapi belum hamil itu dalam jangka waktu yang cukup lama, itu salah satu penyebabnya apa ya, Bu? Bagi si wanita itu. Apa itu? Wallahu alam ya. Allah yang kuasa yang memberikan bayi ya. Emang banyak ya kita lihat misalnya pasangan muda ya, tapi yang setelah beberapa tahun masih belum diberi momongan ya. Ya mungkin ada yang katanya fertilitasnya bagus ya, dua-duanya sudah diperiksa bagus, ya itu kembali lagi mungkin ya kepada yang kuasa yang memberikan. Nah, tapi yang kalau dari segi medis itu kita harus periksa fertilitasnya ya, baik ada laki-laki maupun perempuan ya. Fertilitasnya bagaimana ya? Pada laki-laki biasanya ya kemampuan spermanya ya dari sekian juta sperma itu hanya satu yang bisa membuahi ovum ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya juga, jumlahnya ya, kekuatannya ya, kekuatan sperma itu sehingga dia bisa membuahi suatu ovum ya, sehingga terbentuk calon embrio ya. Mungkin itulah letaknya salah satunya ya. Jadi fertilitasnya ya. Fertilitas antara kedua, apakah tidak ada gangguan organ reproduksi ya, misalnya juga ya. Organ reproduksi pada wanitanya sudah baik ya, fertilitas dari pasangannya, spermanya juga baik ya. Ini harusnya adalah bisa ya, tapi semua kan kembali kepada yang Maha Kuasa ya, yang menentukan seseorang bisa mempunyai anak atau tidak ya. Kemudian bercerai. Kemudian yang wanitanya menikah dengan orang lain, kemudian dia hamil langsung bisa terjadi seperti itu ya. Jadi bisa laki-laki maupun perempuannya penyebabnya ya. Kalau laki-lakinya mungkin dari spermanya kurang sehat ya, tidak gesit, jumlahnya kurang, itu kan juga ada syaratnya, jumlahnya harus berapa ya, berapa juta ya dalam 1 mili. Kemudian juga harus gesit ya, gerakannya ya dan sebagainya ya. Kemudian juga ovumnya itu pada wanitanya apakah tidak ada gangguan pada organ reproduksinya ya. Menurut teorinya sih kalau tidak ada gangguan organ reproduksi, spermanya bagus, itu terjadi pembuahan ya. Tapi semua itu kembali kepada tadi yang Maha Pencipta ya. Kalau dia mentakdirkan jadi ya jadi ya, kalau tidak ya tidak gitu ya. Ya kan? Setuju nggak? Tergantung pada fertilitasnya sih kalau dari ini ya. Kalau dari medisnya ya, fertilitas pada masing-masing ya. Kalau di kesuburan tergantung pada reproduksinya, organ reproduksinya berfungsi baik atau tidak ya. Kemudian tadi reproduksi prianya ya, menghasilkan sperma yang bagaimana ya, sehingga menghasilkan suatu pembuahan ya, bisa menjadi pembuahan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, siapa dulu nih? Yani dulu apa Najwa dulu? Najwa dulu ya. Baik, Ibu. Jadi kenapa ya, Bu? Ibu menyusui nih, terus dia tuh lupa pumping, Bu. Terus nggak lama tuh besokannya kayak ibunya tuh bisa panas tinggi dan nyeri pada daerah payudaranya, itu kenapa ya, Ibu? Iya ya. Bisa terjadi itu, misalnya karena ada sumbatan ya. Ada sumbatan pada ininya sehingga ibunya jadi, atau misalnya produksi ASINya
banyak ya sehingga bengkak. Nah, itu ibunya jadi panas dingin ya. Nah, kalau misalnya ASINYA bengkak berarti harus dikompres dulu ya. Kompres panas dan dingin bergantian ya supaya bengkaknya berkurang ya, baru bisa dipumpkin lagi. Tapi sebaiknya itu tidak dipumpkin ya, tapi disusukan ke bayinya ya. Sebaiknya itu disusukan ke bayinya ya. Yang bagusnya seperti itu. Kecuali memang misalnya ibunya ada pekerjaan atau apa sehingga harus dipumpkin ya. Jadi yang menyebabkan itu biasanya karena sumbatan ya, atau misalnya produksi ASINYA terlalu banyak ya, tidak terhisap sehingga mengakibatkan ibunya panas dingin ya. Ya. Yeni ya, silakan Yeni. Izin bertanya, Bu. Kenapa ya, Bu? Mohon maaf kalau hamil di luar nikah itu lahirannya lebih mudah dan cenderung waktu hamil itu perutnya tidak kelihatan besar, Bu. Lalu juga sembuh setelah kelahirannya itu lebih cepat gitu, Bu. Kayak cepat untuk sudah berjalan gitu tiba-tiba orangnya. Gimana sudah berjalan apa? Itunya, Bu, maksudnya ibu melahirkannya lebih cepat Oh, sembuh. lebih cepat itu ya. Iya, Lebih cepat bugar gitu maksudnya. iya, Ibu. Ya kan kalau ibu hamil ini kan memang nggak bisa lanjut karena kan dia tidak bisa lanjut karena apa? Karena tidak ada itunya mau implantasi di mana, pembentukan apa namanya? Plasentanya mau berindi di mana ya, jadi tidak akan berlanjut ya. Jadi dia kalau sudah dilakukan apa namanya pembedahan, diambil ya kehamilannya ya, ya udah dia bisa beraktivitas seperti semula gitu. Ya. Ini tentunya lebih cepat daripada ibu yang postpartum dengan seksio misalnya ya, karena kan postpartum dengan seksio itu ibunya harus kembali normal, lukanya juga harus apa namanya? Harus dirawat ya. Jadi tidak bisa langsung pulih ya. Kecuali dengan ibu yang tadi ya, karena tidak sampai besar janinnya ya. Jadi lebih mudah cepat untuk mobilisasi ya dan sebagainya. Ya. Jawab nggak ya nih? Terjawab, Ibu. Terima kasih. Oh ya. Yang lain ada lagi kah? Kalau tidak ada kita sambung lagi nih ya. Ada satu lagi nih kasus. Coba kalian ini karena masih ada waktu ya sampai 12.30 ya jadwalnya. Izin menjawab, iya Ibu. Ini ada kasus, coba kalian tolong dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nah, silakan ini ada kasusnya. Tolong dikerjakan. Tiap individu ya. Bunda,
Gimana? Ada yang sudah bisa untuk ini presentasi? Fauzia? Ini sudah di itu semua ya soalnya ya. Silakan di share screen ya yang sudah siap dengan jawabannya. Ya, silakan. Siapa yang sudah siap? Sania sudah siap? Mungkin yang ini diagnosa, mungkin di itunya dulu ya, apa namanya? Di analisa data dulu. Analisa datanya bagaimana? Ayo. Siapa yang mau coba menjawab? Si pennya mana si pen? Izin masuk, Ibu. Oh, Clarissa ya. Gimana Clarissa? Clarissa aja yang nunjuk dia siapa yang harus jawab? Enggak, saya bukan si Pen, Ibu. Mau coba jawab. Oh, mau jawab ya. Silakan Clarissa. Di share screen ya. Maaf, Ibu, tapi saya ngerjainnya lewat buku. Nggak apa-apa, coba nanti dibantu temennya yang lain. Ya. Tapi nggak bisa share screen, Ibu. Nah, nggak bisa share screen. Soalnya tulis tangan di buku, Ibu, bukan di Word. Oh, ya udah gimana jadi kalau gitu? Dibacain aja ya, dibacakan aja. Ya. Jadi tadi ada kasus tekanan darah Ibu nilai 150/80. Itu sudah termasuk tekanan darah tinggi. Terus kemudian nadi frekuensi pada ibu hamil tersebut normal. Sedangkan HPLT-nya 12 Juni 2022. Kalau untuk HPL-nya setelah dihitung pada Oh, suaranya kecil, Clarissa nggak kedengeran nggak yang lain? Izin menjawab tidak, Ibu. Iya, kurang terdengar Clarissa, mungkin dekat ke mikrofonnya ya. apakah suara saya terdengar, Ibu? Oh iya, terdengar, cuma tadi pas baca nggak kedengeran. Baik, ini saya ulang ya, Ibu. Ya, diulang. Jadi tadi pada Langsung aja jawabannya ya. langsung jawabannya. HPL-nya itu ada di tanggal 19 bulan 3 2023. Terus usia kandungannya 34 minggu. Untuk diagnosanya yang saya tangkap preeklamsia, Ibu. Tekanan darah tinggi pada ibu hamil ditandai dengan pusing dan lemah. Bukan maksud Ibu diagnosa keperawatan, bukan diagnosa preeklamsinya. Jadi pasiennya salah satunya preeklamsi ya, betul. Terus diagnosa keperawatannya apa tadi dengan keluhan-keluhannya? Diagnosa. Yang baru saya dapat hanya ini sih, Ibu. Oh ya, baik. Ada lagi yang bisa bantu jawab? Yang masuk preeklamsi ya, karena ada apa tadi? Tekanan darahnya ya. Tekanan darah, apa lagi Clarissa? Tekanan darahnya tinggi. Terus apa lagi Clarissa? Terus ditandai dengan pusing lemah. Pusing. Terus apa lagi? Ada bengkak tadi ya pada kakinya ya. Bengkak di tungkai kaki itu juga tanda-tanda dari preeklamsi ya. Yang lainnya diagnosa keperawatannya apa dengan keluhan yang ada di situ? Kemudian intervensinya bagaimana? Tadi ininya sudah betul belum? Taksiran persalinannya, HPL-nya. Hari lahir.
Hari perkiraan lahirnya sudah betul belum? Tadi Clarissa menyebut tanggal 19 bulan 3 ya? Iya, Ibu. Oh ya, udah betul belum? Tahun 2023 ya. Naswa, tadi taksiran partusnya betul atau enggak? Clarissa? Naswa? Bisa jawab? Saya juga menjawabnya 19 Maret 2023. Caranya gimana tadi? Caranya yang tahun itu ditambah 1, terus yang Ya. bulannya itu dikurang 3, harinya itu ditambah 7. Ya, jadi sudah bisa semua ya untuk mengukur APL atau taksiran partus ya. Kalau Ibu dulu namanya taksiran partus, kalau sekarang namanya HPL ya, hari perkiraan lahir. Ya, yang diagnosa keperawatannya ada yang mau bantu jawab? Diagnosa keperawatannya apa ya? Yang buat yang ngetik di mana? Di laptop siapa? Bisa bantu jawab? Ojia? Siapa yang sudah siap? Adinda Ramadhani, diagnosa keperawatannya sudah ada di laptop, ditulis dengan intervensinya, dengan perencanaannya ya. Ayo latihan. Siapa yang sudah bisa? Masa nggak ada yang bisa segini banyaknya? Adinda Dwi bisa? Sudah menulis di laptop? Adinda Dwi. Gimana Adinda? Ya, silakan Adinda. Di share screen ya jawabannya. Adinda. Izin masuk, Ibu. Ya. Di share screen Ibu, aja saya jawabannya. nggak nulis di Word gitu, Bu. Oh, nggak nulis di Word. Iya, Jadi, nulis dibacakan di aja. catatan buku, tapi belum kelar juga, Ibu. Belum kelar. Tapi kamu diagnosanya udah dapat belum? Diagnosa keperawatannya sudah Masih dapat? bingung, Ibu. Oh, belum. Yang sudah siapa ya? Tunjuk tangannya. Raise hand. Diagnosa keperawatannya apa dan rencananya apa? Ayo, ada yang sudah? Siapa? Rizky? Rizky Hairul Nisa, sudah? Belum nemu diagnosanya, Ibu. Oh, belum ketemu. Kamu nyarinya kemana sih? Kan pasien mengeluh keputihan, sering buang air kecil. Jadi diagnosanya apa? Coba ada nggak di itu? Di SDKI, ada nggak? Kamu kan nggak usah bikin, lihat aja di SDKI.
Siapa yang lihat pegang buku SDKI? Halo? Fadilatul, sudah siap? Lihat di share screen jawabannya Fadilatul. Kok nggak jadi ngomong lagi? Gimana Fadilatul? Mau di share screen jawabannya? Ya, silakan Fadilatul. Ya, nggak jadi Fadilatul. Siapa ya yang mau share screen? Siapa yang mau share screen jawabannya? Izin Ibu. Ya, Salsabila, silakan. Nah, ini saya udah dapat diagnosanya, cuman saya pakai coret-coretan sama lihat dari SDKI, Bu, belum pakai Word. Oh, gitu. Jadi dibacakan aja. Iya. Ya, silakan. Untuk diagnosanya saya dapatnya itu gangguan eliminasi urin. Karena kan dia sering buang air kecil ya, Bu, sama Iya. keputihan. Lalu untuk intervensinya itu bisa melakukan identifikasi tanda dan gejalanya, terus mencatat waktu haluaran berkemih, sama membatasi asupan cairan, Bu, jika diperlukan. Yang lain gimana? Setuju? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan Elsa. Iya. Kalau menurut saya ininya diagnosanya defisit perawatan diri, Bu. Soalnya kalau misalnya tadi yang Sabil jelaskan itu, kalau misalnya gangguan eliminasi urin itu untuk ibu hamil buang air kecil itu sudah hal yang biasa, Ibu, karena kan Fisiologis ya. iya, betul, Ibu. Fisiologis. Iya. Kalau saya jadi diagnosanya defisit perawatan diri, Ibu. Untuk intervensinya bisa identifikasi kebiasaan BAK-nya, lalu dukungan penggunaan toilet, pispot atau urinal secara konsisten, lalu ganti pakaian pasien setelah eliminasi, bersihkan alat bantu BAK setelah digunakan, Iya. lalu juga ya untuk edukasinya bisa anjurkan ke kamar mandi atau toilet jika perlu. Seperti itu, Iya. Ibu. Ya, bisa juga mungkin ada lagi nggak yang lain selain Elsa diagnosanya? Bisa juga dengan gangguan rasa nyaman ya. Gangguan rasa nyaman pada daerah genitalia ya. Juga sering buang air kecil ya. Cara intervensinya ya itu sering melakukan perawatan perineum ya, sering mengganti pakaian dalam ya. Mengganti pakaian dalam setiap kali basah gitu kan? Ya kan? Mengurangi minum asupan cairan pada malam hari ya. Supaya kalau malam hari dia nggak sering terbangun untuk buang air kecil. Ya. Kalau minumannya nggak boleh dibatasi karena memang ibu hamil juga harus intake cairannya cukup ya. Jadi tidak ada pembatasan cairan. Hanya dibatasi pada malam hari supaya malam hari tidak boleh sering ke toilet, supaya tidak sering ke toilet. Ya mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada, masih ada pertanyaan kah? Mungkin bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan bersamaan dengan pembuatan resume ya, ke pembimbing masing-masing. Ya kan? Kan kalian tugasnya membuat resume ya, dan mengerjakan kasus tadi.
dikerahkannya ke pembimbing masing-masing. Izin menjawab, Ibu. Mm. Kalau di RPS itu penugasan pada hari itu membuat pet flow, Ibu. Membuat apa? Pet flow. Pet Fat flow. flow. Oh, membuat fat flow ya, bukan resume ya. Jadi membuat fat flow ditambah menyelesaikan kasus tadi ya. Iya, Ibu. Gimana Farda? Bisa diterima? Ibu untuk deadline-nya, Ibu. Deadline-nya ya sampai minggu ini ya, sampai Jumat ya. Izin Jadi mengingatkan. Farda untuk pertemuan besok mahasiswa yang presentasi ya? Ya, Ibu. Untuk pertemuan besok itu di jam 1, Ibu. Presentasi 1. kelompok. Oh ya, nanti diingatkan lagi ya Ibu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu kira cukup sekian ya pertemuan kita, walaupun sampai harusnya 12.30 ya. Tapi Ibu kira udah cukup ya, 2 jam ya. Masih ada pertanyaan barangkali? Mudah-mudahan sudah paham semua ya. Besok mungkin diperkuat lagi dengan hasil presentasi dari kelompok berapa besok? Kelompok 1 ya? Iya, Ibu, kelompok 1. Ya, presentasi kelompok 1. Tapi kelompok belum ini ya. Belum apa namanya? Belum konsul ke Ibu ya, belum memberikan ininya, PPT-nya atau makalahnya. Saya kelompok 1 ya. Iya, Ibu. Nanti Ya, dikirim. nanti tolong ini ya Farda ya, kelompok 1 konsul makalahnya siapa saja namanya ya. Kemudian memberikan makalahnya melalui WA aja ya. Soft copy saja. Baik, Ibu. Ya. Tapi sesuai arahan dari Nah, ini Ibu cukup selanjutnya sekian ya ada pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian.